Kami ingin menanyakan untuk tugas juga, ini kaitannya mengidentifikasi masalah. Yang pertama, kita kan harus identifikasi untuk kekuatan dan kelemahan di sekolah kita. Nah, untuk teknik penulisan kekuatan dan kelemahan ini bisa ditulis banyak-banyaknya ya Pak? Apa gimana? Terus nanti untuk penulisan kekuatan dan kelemahan ini bisa ditulis banyak gitu ya Pak? Oke, sambil jawab Pak Swidarto. Identifikasi masalah. Yang pertama kita ke kolom B dulu nih. Kolom B itu kan ada kolom B. Sebentar. Niki Pak G. Ketinggal betul Pak. Tinggal G. G. Nah, contoh kita kan mengidentifikasi masalah. Deskripsi sekolah sendiri di sekolah asal Bapak Ibu kekuatan dan kelemahan. Bapak Ibu tulis sebanyak-banyaknya memang apa yang menjadi kekuatan di sekolah Bapak Ibu. Kekuatan itu ya ini kalau ada yang menulis sampai 8 standar dari unsur peserta didik, guru, sarana prasarana, dan pendukung yang lainnya ada yang ditulis semuanya. Tapi pada prinsipnya tidak harus seperti itu pun tidak masalah. Kekuatannya disampaikan sebanyak-banyaknya tidak masalah. Contohnya ini. Kemudian ini sampai pada penilaian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kekuatannya ditulis semua contohnya. Ini contoh saja. Jadi Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan kondisi real yang ada di sekolah. Kemudian kelemahan juga ditulis semuanya dari peserta didik dan seterusnya. Nah, yang Bapak Ibu tugas utamanya sebenarnya ini bagus, semuanya ditulis. Kelemahan-kelemahan yang muncul adalah yang dituangkan dalam identifikasi masalah ini. Contohnya ini karakteristik belum semua guru menyusun RPP mengacu pada silabus yang telah dikembangkan. Contoh ini, kalau Pak Swidarto mungkin belum semua guru menyusun RPP sesuai dengan masa pandemi. Karena kebetulan RPP ini yang dibuat itu masih bunyinya normal yang dilaksanakan masa pandemi. Ada juga yang ditulis masa pandemi, tapi pelaksanaannya belum. Ini contoh saja nih. Dikemukakan di sini sebanyak-banyaknya apa yang muncul dalam identifikasi masalah. Sekali lagi seperti itu juga bahwa ya kondisi realnya emang yang ditulis identifikasi masalah yang masalah-masalah yang muncul. Dari sekian masalah itulah Bapak Ibu cari yang paling utama untuk meningkatkan ataupun untuk melayani peserta didik agar menjadi meningkat. Contohnya ini peserta didik mengalami kesulitan menguasai kompetensi materi pembelajaran seandainya. Ini contoh saja, tidak harus seperti ini. Jadi Pak Samsuri, identifikasi masalah ini juga bisa sebanyak-banyaknya masalah yang muncul yang ada di sekolahan Bapak. Hanya saja nanti sekali lagi Bapak bisa pilih di antara masalah yang muncul yang telah diidentifikasi di kolom C itu satu sajalah di sini ditaruh di kolom D ini yang nantinya akan dikembangkan dalam bentuk tindakan kepengawasan berikutnya. Nah, di IST 1 itu biasanya nanti akan berputar di sini. Kemudian contoh saja, nanti kan akan tindak lanjuti juga. Ya, ini. Nah, ini contoh saja untuk yang tugas 2 nih. Untuk yang tugas 3 contohnya ini. Contoh sudah 3.
Nah, masalah utama yang muncul di tugas 2, peserta didik mengalami kesulitan memahami semua pelajaran seadanya. Ini nanti kan alternatif solusinya akan dikembangkan di sini. Nah, rencana tindakan kepengawasannya apa? Ini contohnya ini, pembimbingan dan pelatihan. Nah, pembimbingan pelatihan itu nanti dituangkan semua jenis. Bentuknya apa? Workshop. Bentuk pembimbingan dan pelatihan di sini harus nyambung nih Bapak Ibu. Artinya begini, Bapak Ibu kalau nanti membuat rencana tindakannya seadanya tidak bimbingan dan pelatihan, di dalam pembimbingan dan pelatihan nanti mungkin ada workshop, ada IHT, ada pelatihan-pelatihan yang lain. Di sini nanti. Sehingga nyambung. Yang termasuk dalam pembimbingan dan pelatihan ini adalah workshop dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti membuat tindakan, rencana tindakan kepengawasannya mungkin pembinaan, nah tindakannya mungkin tidak workshop. Di dalam tindakan ke pengawasan pembinaan, di dalam buku panduan itu apa yang termasuk dalam tindakan pengawasan pembinaan itu? Di antaranya adalah FGD dan DLP seharusnya. Nah, seharusnya pembinaan di sini mestinya yang cocok ya FGD atau DLP atau pembinaan yang lain yang ada di sana. Jangan sampai di sini pembinaan, di sini workshop, itu tidak nyambung. Nah, tindakan pembinaan itu tidak ada workshop. Tindakan pembinaan itu adanya FGD maupun DLP seharusnya. Ini yang perlu dicermati. Tapi alangkah baiknya nanti dikomunikasikan juga dengan mengajar di IST-nya. Nyambung juga dengan Pak Sridarto, untuk kegiatan yang Bapak akan lakukan terkait dengan klinik dan sebagainya tadi, mungkin dengan penyampaian materi terkait dengan penguasaan IT yang memang sekarang masih sangat dibutuhkan karena kondisinya seperti ini. Mungkin belajar dengan sistem learning itu nanti sangat bagus, tapi juga kami berharap Pak Sridarto nanti dikomunikasikan dengan pengajar. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kalau saya yang ada di sini hanya mendampingi pelaksanaan di lapangan apa nanti yang telah Bapak Ibu peroleh di IST. Di IST itu, di IST nanti akan diberi materi oleh Bapak Ibu pengajar. Nah, itu nanti komunikasi Bapak Ibu di sana. Komunikasi Bapak Ibu terhadap tindakan-tindakan yang akan diberikan. Contohnya ini seharusnya sudah menentukan masalah utamanya di sini, kemudian Bapak Ibu sudah buat alternatif solusinya, rencana tindakannya mungkin berupa pembimbingan, bentuknya di sini nanti silahkan apa saja. Tapi kemungkinan juga ada yang menulis di sini pembinaan, tapi pihak pengajar ataupun LDP mungkin menghendaki yang lain. Artinya begini, pembinaan kan sesuatu yang wajar, yang biasa. Artinya tindakan pengawasan yang umum. Sehingga membutuhkan waktu yang lama, implikasi atau pengaruh dari yang dihasilkan dari pembinaan. Sehingga kalau kemarin-kemarin yang saya tahu ini diarahkan ke bimbingan dan pelatihan. Sehingga setelah bimbingan dan pelatihan ini muncullah tindakan workshop dan mungkin IHT atau apa pembinaan di sini, sehingga hasilnya bisa cepat diketahui. Kalau pembinaan ini butuh waktu yang lama. Padahal jangan kan OJT hanya berapa bulan. Sehingga kalau saya pun cenderung lebih ke bimbingan dan pelatihan. Di sini nanti bentuknya yang bisa terukur setelah selesai pelaksanaan bisa diukur hasilnya dan implikasinya nanti prakteknya di pembelajaran seandainya itu juga bisa langsung diamati. Kalau pembinaan sulit Pak, indikator-indikatornya beda dengan workshop. Kalau di workshop seandainya di bimbingan dan pelatihan BIMLAT lah katakanlah BIMLAT, nanti bentuknya kegiatan yang macam-macam itu nanti selesai kegiatan sudah dapat diketahui hasilnya yang katakanlah kalau kita menggunakan bahasa peserta didik ada yang tuntas, ada yang belum, yang tuntas berapa persen, dan nanti indikator kinerjanya jenengan itu membuat berapa persen yang menjadi target utamanya itu nanti akan diketahui. Jadi Pak Sridarto Nyun Sewu, kami tidak bisa memberikan justifikasi jenengan menggunakan ini boleh atau tidak. Nanti dikomunikasikan dengan pihak pengajar, besok di IST, dikomunikasikan dengan pengajar. Nah, yang di ACC yang tujuh yang seperti apa, nah, nanti di lapangan kami dampingi. Ngaten Pak Sridarto, bisa diterima nggak Pak? Jadi kalau mungkin dalam bentuk
pendampingan bagaimana ya Pak? Dalam bentuk pendampingan. Maksudnya? Ya, Maksudnya untuk pendampingan seandainya pendampingan untuk manajemen pembelajaran. Monggo mangke dikomunikasikan dengan Pak, Di masa pandemi di pengajar. Tapi yang saya tahu selama ini untuk yang di diklat calon pengawas periode-periode ini lebih tekannya memang di supervisi akademik, tindakannya cenderung ke bimbingan dan pelatihan. Bapak Ibu diharapkan bisa menangani sebuah kegiatan yang langsung jadi tugas pokok dari seorang pengawas. Nah, terutama di sini yang paling penting itu adalah akademiknya. Sekali lagi tujuan kita adalah ya, Pak. well-being-nya. Bagaimana agar tercipta pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik dengan rasa sukacita. Jadi peserta didik belajar tidak ada rasa tertekan. Senang kalau tidak berangkat kan rindu sekali. Nah, model-model pembelajaran seperti itulah yang diharapkan diterapkan lalu seperti itu. Siswa biar menjadi engineer belajar nyaman. Ini untuk Pak Sidarto dan untuk Pak, untuk waktu tadi pelaksanaan sebaiknya dikasih tanggal Maret saja Pak ya. Waktu pelaksanaan tadi kan contohnya November. Okay. Besok kita akan nanti Maret saja ya. Monggo Pak, kalau masalahnya itu kan contoh dalam jalan gitu. Nah ini kalau yang ada di Pati ya sesuaikan dengan kondisi sekarang. Nanti Bapak Ibu akan saya tunjukkan melaksanakan apa ya? Sebentar. Benar. Ada juga kok sabukan enggak ya? Buat jurnal Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan diberi form untuk membuat jurnal seperti schedule harian. Siapa ya? Bisa tunjukkan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti di OJT 2 ini. Kan di ini contoh. Itu nanti akan ini sudah dibuat belum Bapak Ibu? Sudah dereng? Atau yang seperti ini sudah dibuat dereng? Belum. Nah, nanti Bapak Ibu seperti pertanyaan tadi, ini kan ada jadwal. Ini nanti kan menjadi Maret, April seharinya Bu. Di sini ada Oktober, November ya. Mungkin di sini Maret, April. Ya, Bapak Ibu nanti akan diperkenalkan seperti itu. Jadi hari pertama saatnya persiapan pasti sudah dilaksanakan. Dibuat ini disusun perangkat pendukung pelaksanaan RTLPP. Dibuat seperti kita membuat program itu. Kemudian yang terakhir nanti juga syukur bisa dibuat jadwal seperti ini agendanya. Jurnal harian pelaksanaan LTP. Nah, ini saya nanti juga mungkin kami berikan contoh ini kami kirim ke grup WA untuk menjadi bahan bahan acuan. Ibu. Contoh seandainya Senin tanggal berapa Maret atau Februari sosialisasi di sekolah sendiri dan sekolah magang.
Keterangan yang dibutuhkan bukti pendukung nanti ketika Bapak Ibu akan membuat laporan. Ketika Bapak Ibu akan membuat laporan, yang dibutuhkan apa? Ini ada undangan, daftar hadir, notulen kegiatan, bahan tayang materi sosialisasi mungkin, kalau ada untuk kegiatan. Nanti saya kirim, saya beri contoh ini untuk menjadi apa ya? Acuan. Contoh atau acuan. Tapi tidak harus seperti ini, Bapak Ibu. Tidak harus seperti ini. Artinya ketika sosialisasi simpel saja, seandainya undangannya sekarang nanti itu untuk bukti di laporan ya. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan, sudah daftar hadir, notulen kegiatan, tidak usah menggunakan bahan tayang seandainya tidak apa. Ini kalau menggunakan tidak apa. Yang tidak kalah penting setiap kegiatan Bapak Ibu tolong yang nomor 1 dan nomor 5 ini foto kegiatan jangan sampai lupa. Oke, Mas Samsuri. Untuk kegiatan ini, setiap kegiatan jangan lupa. Seandainya yang kedua, Selasa, menyusun perangkat. Nah, ini instrumen provisinya apa? Instrumen PKKS kalau buat perangkatnya. Format surat keterangan, format dan materi ini nanti tidak masuk dalam apa. Tapi setidaknya di keterangan ini Bapak Ibu menjadi terang, ada gambaran, oh keterangan ini berarti bukti pendukung yang dibutuhkan ketika nanti Bapak Ibu akan menyusun laporan. Makanya sedini mungkin jurnal ini sebenarnya sudah harus dibuat untuk memberi acuan Bapak Ibu dari sekarang sudah berkas-berkas yang nanti akan diperlukan saat membuat laporan sudah ada. Jangan sampai besok malah baru bingung semuanya sudah waktunya membuat laporan instrumennya. Nah, ini contoh, ini ditulis sampai 38. Ini bukti-bukti seandainya penyusunan perusahaan penelitian jangan membuat PTS ini apa saja. Seandainya bimbingan dan pelatihan bahan materi dan seterusnya. Nah, ini perlu buatan kalau kirim nih Pak Mangge. Pak. Tolong Pak, mulai latihan 1 sampai format nanti dikirim Pak, tolong. Ini kan latihan 1, 2, 3 sampai lembar pengamatan Pak. Ini yang ada di sini Pak. Pak ya. Kita tolong ya, dikirim semuanya nanti. Ini kan contoh nanti biar berempat untuk belajar kelompok Pak. Jadi ini nanti kelas ini sudah ini hanya nyun sewu, hanya gambaran saja, tapi di sini kalau tidak apa-apa perbandingan acuan. Kalau menambahkan lebih bagus, mengurangi tidak apa, tapi syukur minimal ya ada seperti ini. Jadi ini saya berharap Bapak Ibu ya awal ini, karena Bapak Ibu berarti sudah hari ini membuat ini, karena Bapak Ibu kan di UJT dan saya kan waktunya memang sehari sebenarnya. Karena memang tujuan untuk kegiatan Awas ini dibuat 75 jam, tapi waktunya 38 hari ini, maksudnya diklat, tapi juga tidak mengganggu tugas utama Bapak Ibu sebagai guru dan sekolah untuk melaksanakan tugas pokok harian. Jadi ini dibuat schedule seperti ini biar Bapak Ibu menggunakan waktu 2 jam mengerjakan ini. Hari ini mengerjakan 2 jam. 15 jam. Maksudnya seperti itu. Bu Anu dereng masuk ya? Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Sudah jelas tadi Pak ya. Sudah jelas dari Susilo sudah jelas apa yang disampaikan Bapak. Terima kasih sangat. Nanti saya tunggu yang tadi Pak. Untuk contoh-contoh tadi ya tunggu Pak. Nanti untuk belajar berempat kelas ini. Terima kasih. Pak Samsuri ada pertanyaan lagi? Oke Pak, sama dengan Pak Sus, format yang ada nanti tolong
Kami insya Allah akan segera kirim, tapi nyun sewu ini juga bentuknya hanya contoh. Mengikuti apa yang menjadi arahan mengajar. Gitu. Ikuti yang menjadi arahan Bapak Ibu mengajar. Jadi mereka yang punya kurikulum dan lebih tahu arah dari kurikulum. Kami nanti akan mendampingi dalam pembentukan itu apa yang pada ya Bapak Ibu tetap fokus di materi yang disampaikan oleh pengajar pada saat in-service training 1 nanti. In-service training 1 itulah nanti yang akan Bapak Ibu kerjakan di OJT 2. Dan di OJT 2 itu semuanya akan dilakukan. Kemudian di IST 2 akan diajari lagi mungkin materi-materi terkait dengan pelaporan dan sebagainya. Ini untuk yang sekolah berasal dari sekolah asal. Nanti kalau di sekolah magang di sekolah yang lain kan beda lagi. Nyun sewu, saya meminta informasi dari Bapak Ibu untuk kegiatan CAWAS ini. Schedule-nya kalau tidak salah ini saya sampaikan nanti cocok tidak dengan yang akan dialami oleh Bapak Ibu di Pati, karena di kabupaten yang lain, karena kemarin kan saya di Kabupaten Karanganyar ya, Banjarnegara ya, kemudian di Kabupaten Semarang juga ya. Yang pertama, untuk kegiatan UCT 1 itu fokus di sekolah asal untuk mencari identifikasi masalah itu. Tapi Bapak Ibu juga sebenarnya sudah diperbolehkan untuk sosialisasi atau memperkenalkan diri di sekolah magang yang kedua. Nah, kegiatan yang dilaksanakan di 2 tempat ini, tentu saya ingin minta informasi dari Bapak Ibu. Kalau di sekolah asal, apa yang dilaksanakan Bapak Ibu? Nanti kegiatannya. Di sekolah asal. Supervisi akademik kan jelas di sekolah asal. Tindakannya tadi. Kemudian, apalagi Bapak Ibu? Mungkin pembinaan yang pertama. Ya, terus di sekolah asal apa yang Bapak Ibu nanti akan kerjakan? Mengamati ya Pak tadi? Ya. Mengamati, terus konsultasi sama Bapak Kepala Sekolah, minta dokumen sekolah tadi, antara lain rapot mutu, hasil akreditasi, laporan supervisi akademik, dan rapat-rapat. Minta informasi dari Pak Sekolah dan dari teman-teman guru senior. Itu nanti setelah itu tindakannya kan yang akan dilaksanakan di sekolah Bapak. Masalah utamanya nanti akan dilakukan di sekolah Bapak, di antaranya. Kemudian untuk penilaian kinerja guru, Bapak Ibu nanti punya kewajiban menganalisis ya, atau memverifikasi itu dilaksanakan di sekolah asal atau di sekolah magang? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Akhirnya di sekolah asal, Bapak Ibu juga akan menganalisis PK guru teman-teman Bapak Ibu ya, atau di sekolah magang murni. Ini saya minta informasi dari Bapak Ibu, kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya Pak, untuk kemarin itu wawancara dengan guru Pak untuk identifikasi masalah, kemudian mencari data-data, itu kemarin dari data NSP, kemudian rapor mutu, dan seterusnya. Ini yang di sekolah. Kemudian ditemukan identifikasi masalah utama yang nanti untuk bisa dipecahkan dan dikonsultasikan sama pendamping atau mentor Pak. Ini itu yang kemarin dari penjelasan begitu. Oke, terima kasih. Artinya begini Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan Bapak Ibu itu kan kewajiban tugas utama Bapak Ibu yang pertama dalam pengawas itu kan satu, melaksanakan pembinaan. Pembinaan yang akan dilaksanakan nanti biasanya akan memenuhi 4 unsur nih. Yang pertama pembinaan. Pembinaan itu artinya Bapak Ibu nanti
melakukan supervisi akademik di antara beberapa Bapak Ibu guru, kemudian mengamati, ya, ditemukan kelemahan-kelemahan, ya kelemahan itu nanti menjadi bahan pembinaan pada Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu yang pernah. Nanti tolong ditanyakan pada pengajar, ini dilaksanakan tidak. Setelah pembinaan, pemantauan. Nah, pemantauan nanti mungkin tidak akan manajerialnya, bisa 8 standar atau apa, atau nanti oleh pengajar akan disampaikan. Yang kedua, bimbingan dan pelatihan. Itu tadi masalah utamanya muncul, kemudian diadakan bimbingan dan pelatihan atau apa. Kemudian juga akan melakukan penilaian, praktek penilaian, karena tugas Bapak Ibu diantaranya adalah melakukan penilaian PK guru, penilaian kinerja guru, dan penilaian kinerja kepala sekolah. Kalau penilaian kinerja guru ini, sementara ini di panduan pengawas tahun 2017, setelah ada revisi, itu Bapak Ibu pengawas tidak melaksanakan penilaian kinerja guru, tapi menverifikasi atau menganalisis penilaian kinerja guru yang telah dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu hanya mengambil data yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah mungkin tidak menilai sendiri. Kepala sekolah mungkin membuat tim guru senior menjadi asesor untuk menilai Bapak Ibu guru yang lainnya. Itu nanti hasilnya Bapak Ibu analisa. Yang berikutnya penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, ini penilaian kinerja sekolah itu Bapak Ibu nanti akan melaksanakan penilaian PKKS kepala sekolah. Yang kebetulan menjadi kepala sekolah, ya nanti menilai di kepala sekolah yang lain. Kan nanti Pak Ibu. Nah, hal-hal itu yang nantinya akan dikerjakan ditambah dengan tugas yang lain, diantaranya menyusun proposal PPS. Nah, ini yang akan menjadi tugas utama Bapak Ibu dan akan menjadi dokumen penting nanti yang akan ditulis dalam laporan RPLPP-nya. Nah, itu Bapak Ibu untuk kegiatan IST 1 nanti diperdalam betul apa yang akan dilakukan selama OJT 2. Karena IST 1 itulah nanti menjadi bekal Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan di OJT 2. OJT 2 itu berarti sudah terjun lapangan, melaksanakan semua kegiatan, termasuk hasil dari pemantauan nanti akan dilaksanakan di OJT 2 itu nanti. Nanti kita sambung saja di OJT 2 apa saja yang menjadi kegiatan. Oke, sementara yang nonton Din. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, Bapak Ibu? Untuk saya, Pak. Oke, untuk kemarin, Pak, waktu pertemuan pertama itu tugas 1 OJT 1 itu hanya sederhana, di resum yang sederhana saja begitu. Dari materi ini yang meresum materi yang sederhana saja. Terus masuk ke 2 seperti Bapak yang sampaikan tadi, betul. Yang ketiga betul, 4 masalah AKPK juga betul, Pak. Untuk yang lainnya belum dibicarakan, Pak. Sampai ke magang sekolah asal, sekolah magang 2 belum disinggung. Apa kita sepak terjangnya itu apa belum sampai di situ, Pak. Saya Bapak Ibu, untuk persiapan OJT 1 kemarin sudah ada pertemuan dari 1 hari. OJT 1 sudah ada, Pak. Sudah. Di sekalian pembukaan kemarin. Oh, nggih. Tapi belum disampaikan mekanisme kerjanya di OJT dulunya juga belum, nggih. Belum. Oh, nggih. Nggih. Oke, malah skeco artinya bertahap, Bapak Ibu, bertahap. Konsentrasi di OJT 1 dan apa yang akan disampaikan nanti di OJT 1 itu ya menjadi bahan materi di IST. Ya. Temuan-temuan Bapak Ibu nanti disampaikan betul di IST dan saran-saran dari pengajar apa yang akan dikerjakan baiknya diikuti saja. Nanti baru di lapangan kalau menemui permasalahan akan kami dampingi. Intinya ikuti di pengajar, saya kira cukup Bapak Ibu. Ini memang sewu kita pakainya Zoom yang tidak berbayar sehingga waktunya durasinya terbatas. Besok kalau sudah difasilitasi oleh LPD, kalau memungkinkan waktunya ya kita
buat dengan cara yang panjang. Sementara tak fotonya dulu biar ada kenangan. Nanti tetap ya sudah 2. Nanti video kami kirim linknya di grup biar bisa dilihat dan dari pihak LDP, LPD juga kami kirim komunikasi selama pendampingan yang pertama ini. Jadi mohon maaf sebelumnya dan terima kasih kami sampaikan. Nanti kami sambung lagi komunikasi lewat WA tidak apa-apa. Jadi jangan Bapak Ibu, saya siap 24 jam mungkin kalau ada beberapa masalah yang muncul. Kalau tidak WA seharusnya telepon, tidak ada apa-apa. Kami siap untuk dihubungi. Nonton Pak Samsuri, nggih. Jadi tidak ada caranya kami dihubungi, kami juga malah lebih senang. Hanya bisa menjawab secara langsung. Nonton. Kalau tidak, menjauh karena memang waktunya terbatas dan ini sudah diperingatkan untuk segera update ke Pro lagi. Ya. Disampaikan salam juga pada Bapak Ibu di sekolah masing-masing karena pada prinsipnya kalau kami pendampingan di yang luring Bapak Ibu kami sudah datang. Jadi seharusnya sosialisasi dengan teman-teman bekerja kami datang ya kami sampaikan dengan kepala sekolah. Kami berbincang-bincang ya dengan teman-teman guru yang lain. Jadi ini karena tidak moda luring ya kami titip salam saja kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah Bapak. Nah, mohon dukungannya karena tanpa dukungan beliau ya tugas Bapak Ibu nanti akan maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melaksanakan aktivitas dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya, Pak. Terima kasih, Pak.